Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Selesai puji syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya selawat dan salam parimula kita ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Bapak-bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita coba memahami dan melakukan hubungan antara dua pemahaman yang mesti kita pahami dalam agama. Pemahaman yang pertama yang wajib kita yakini, segala sesuatu yang terjadi itu adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan baginda Rasul adalah mengatakan manusia di dalam usia kandungan 4 bulan, manusia dalam usia kandungan Allah Ta'ala menyuruh para malaikat untuk menentukan nasib hidup manusia itu. Ada kala khairihi, ada kala syarihi, ada kala senang, ada kala susah, dan ada kala segala ada segala. Lalu kemudian juga yang kedua, Allah juga menyampaikan kepada kita sebagai hambanya, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Kalau kamu wahai hambaku, supaya kamu agak merupakan kesenangan dan kepuasan ketemu dengan aku, kata Allah pada hari kiamat, falyamal, kamu harus bekerja. Kerja apa yang mesti kita kerjakan? Amalan salihah. Di satu sisi Allah menguruh bagi kita sebagai hambanya bekerja, yang kerja itu baik. Di pihak yang lain Allah menentukan apa yang telah akan terjadi permukaan adalah Allah menentukan dalam ilmu azali. Sehingga adalah kita coba kombinasi antara qada qadar dengan usaha dan doa. Qada qadar dengan usaha dan doa bagaimana kaitannya, sehingga kita tidak lepas harus percaya qada qadar, dan kita tidak akan meninggalkan harus ada doa dan harus ada usaha. Dalam ilmu sufi adalah menentukan satu kalimat, ad-du'a'u wal kasbu la yadfa'ul qada wal qadar. Ad-du'a'u wal kasbu la yadfa'u qada qadar. Usaha manusia, doa manusia, artinya usaha dengan barang yang nampak, usaha bil jasad. Dan doa manusia adalah usaha dengan adalah bid doai, usaha dengan anggota dan usaha dengan adalah dengan sifat dengan doa itu. Dalam kitab sufi ditulis la yadfa'ul qada wal qadar. Usaha dan doa itu tidak sanggup menolak qada qadar. Lalu terpahamlah dalam pemahaman untuk apa juga berusaha, untuk apa juga bekerja. Apalagi kenapa harus kerjakan kepada yang kebaikan? Karena kita nanti akan dimasukkan ke alam syurga. Penentuan syurga dan bukan syurga sudah ada dalam ilmu azali. Kenapa manusia harus berusaha mencari kemudahan hidup? Penentuan miskin dan kaya sudah ada di dalam ilmu azali. Kepada kenapa manusia itu harus melakukan perjuangan? Dikarenakan siapanya akan menang, siapanya akan berhasil dan tidak, itu sudah ditentukan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, inilah dua problema yang mesti kita pahami. Dua-duanya harus kita pahami dengan cara yang bawa masing-masing kita tempatkan pada posisinya masing-masing. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kemudian qada qadar bukanlah menolak, ditolak oleh doa dan usaha. Tetapi ujung kalimat itu jangan ada setengah yang kita ambil. Tulisan yang terdapat ad-du'a'u wal kasbu la yadma'ul qada wal qadar. Usaha dan doa itu tidak sanggup menolak adalah ketentuan Allah. Bukan di situ berakhir. Ada lagi lanjutan kalimat walakin
anna du'a wal kasba alamatun min alamatil qada'i wal qadar. Walakin anna du'a wal kasba alamatun min alamatil qada'i wal qadar. Tetapi adalah doa dan usaha itu bukan menolak qada-qadar, tetapi apa juga doa dan usaha itu. Tetapi doa dan usaha itu adalah merupakan tanda daripada tanda qada-qadar. Kalau demikian kita tidak mengerti dan tidak memaklumi bagaimana penentuan Allah dalam ilmu azali, siapa yang dijadikan sebagai hambanya yang kaya dan siapa pula yang akan dijadikan hambanya yang miskin. Sampai yang dijadikan hambanya yang memang orang orang mulia dan siapa pula yang diucapkan dalam hamba yang hina. Siapakah manusia yang ditentukan untuk masuk syurga dan siapa pula yang ditentukan masuk neraka? Semuanya manusia itu enggak akan mengerti. Kalau semuanya tidak akan mengerti, maka sama dengan dia untuk apa juga kita bekerja dan berusaha. Bapak dan para jemaah yang terhormat, kalimat-kalimat yang telah kita uraikan dan kalimat yang telah kita baca, ad-du'a'u wal kasbu la yadfa'ul qada wal qadar walakin anna du'a wal kasba alamatun min alamatil qada wal qadar. Kita akan membahas qada-qadar itu ada dua. Qada-qadar itu dua sisi. Yang pertama, al-qada'u wal qadar adalah maqasid. Dan yang kedua, qada wal qadar itu wasail. Maqasid itu qada-qadar, wasail itu qada-qadar. Apa itu maqasid dan apa itu wasail? Tujuan kejadian itu adalah qada-qadar, jalan itu juga qada-qadar. Apa tujuan? Allah menentukan kamu orang miskin. Itu adalah tujuan, maqasid. Kamu adalah manusia hambaku yang kaya. Tujuan, maqasid. Kamu adalah merupakan orang yang besar, maqasid. Dan kamu adalah merupakan orang yang biasa, orang rendah, maqasid. Siapakah yang dapat mengerti dan memaklumi yang bagaimana ketentuan dan penentuan Allah? Sungguh bagaimanapun manusia tidak akan mengerti. Bagaimana juga qada dan qadar itu adalah dua. Yang pertama qada-qadar maqasid yang telah kita bicara, dan yang kedua ada qada-qadar wasail, jalan. Apa itu jalan? Baginda Nabi seiring dengan dua macam kita memberi definisi qada dan qadar itu sebagai pedoman, memang harus begitu. Apa beliau bersabda? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada saya, kata beliau, Allah Ta'ala telah menjadikan seseorang manusia dan Allah Ta'ala pula menjadikan pekerjaan manusia. Apakah barang yang dijadikan itu bagus dan tidak bagus? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullun, melalui lidah Rasul, muyassirun lima khuliqalah. Kullun muyassirun lima khuliqalah. Ini pemahaman ini adalah wajib kita tahu. Sehingga apabila ini yang menyangkut dengan akidah tidak mengerti, jangan menganggap saya sudah mengerti, jangan menganggap saya sudah tahu. Tetapi bagaimana juga penetapan dan peletakannya masing-masing. Baginda Nabi menyatakan, kullun muyassirun lima khuliqalah. Setiap insan itu, apa yang telah dijadikan untuk dia, posisi senang atau posisi susah, posisi mulia atau posisi hina, posisi yang menyangkut kuat atau posisi lemah, tidak tahu. Tetapi bagaimana juga kita tidak tahu bagaimana tujuan atau kajian itu maqasid. Muyassirul lima khuliqalah. Manusia itu Allah membuka pintu kemudahan. Pintu apa yang Allah buka kepada mereka itu? Bagaimana kita lihat apa yang lebih mudah mereka itu kerja? Apa yang lebih mudah mereka itu usaha? Di mana posisi mereka itu yang lebih tenang mereka? Kalaulah seorang manusia ketenangannya kalau sudah memang ada di tempat maksiat. Ada sebagian manusia baru dapat tenangnya apabila ada pada tempat taat. Manusia baru puasnya kalau sudah mengerjakan ibadah. Dan manusia ada satu kadang-kadang yang baru puas menentukan adalah maksiat. Maka lahir adapun wasail
Yang mudah pada manusia itu apa? Yang mudah pada manusia itu iman dan taat. Ini adalah wasail, ini jalan. Kalau ini yang mudah bagi seorang manusia adalah iman dan taat, maka dengan itu tanda manusia itu Allah menjadikan penghuni syurga. Apa yang mudah pada manusia itu adalah kafir, na'udzubillah, dan maksiat. Kita enggak tahu siapa penghuni neraka, tetapi tanda kita baca. Apa tandanya? Mereka itu yang mudah hidupnya adalah kafir, na'udzubillah. Atau mereka yang mudah hidupnya adalah maksiat. Kalau belum maksiat dia belum puas. Walaupun sedikit tapi harus campur dengan maksiat. Walaupun sedikit harus campur dengan barang yang kotor. Ini tanda mereka ini ditempatkan dalam neraka. Kalau yang mudah bagi mereka itu kafir, ditempatkan dalam neraka adalah itu mu'abbad, tidak akan dikeluarkan. Kalau yang mudah bagi mereka itu maksiat, imannya ada, maka mereka itu ditempatkan dalam neraka, itu muakkad. Lain mu'abbad, lain muakkad. Muakkad tidak akan dikeluarkan sepanjang hari kiamat, tidak akan dikeluarkan dalam neraka. Itu sama dengan orang kafir. Dan yang kedua adalah muakkad, mempunyai waktu setahun, 2 bulan, 3 bulan, 10 tahun, bagaikan penjara menurut kesalahan yang ada di alam negara biasa. Inilah muakkad, artinya punya waktu. Kita orang mukmin tapi asyi. Kita orang mengaku ada Allah tapi kerja salah. Lalu kita mana? Masuk dalam neraka. Berapa lama? Tergantung berapa nilai kesalahan kita pada Allah. Kalau demikian, kita tidak tahu bagaimana Allah telah menjadikan untuk apa kita berusaha dan untuk bekerja. Yang penghuni syurga sudah ditentukan dan juga orang kaya sudah ditentukan. Lalu bagaimana nampak pada kita? Nampaknya seorang itu adalah melakukan iman dan taat. Inilah yang mudah. Maka menandakan dia, ini tanda kata kadar. Bukan ini menolak kata kadar. Bagaimana kata kadar seorang manusia itu penghuni syurga atau neraka? Bagaimana yang nampak pada dia? Yang nampaknya iman dan taat, ini yang nampak pada orang ini. Maka sama dengan ini, barang yang nampak inilah, kerja inilah, usaha inilah menunjukkan kepada bagaimana qada dan qadar. Lalu kemudian mereka ini yang nampak padanya adalah selalu pekerjaan salah, selalu pekerjaan yang mungkar. Maka tanda manusia itu dijadikan untuk apa dulu? Dijadikan dia untuk penghuni neraka. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kesimpulan sementara, qada qadar itu merupakan satu ketentuan Allah. Dan yang kedua, usaha itu merupakan satu tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalau kamu ingin mendapat, kalau kamu ingin mencari, kalau kamu ingin adalah memang dapat ridha saya, kata Allah, falyamal amalan salihan, dengan catatan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita harus bekerja. Allah menuntut kita bekerja. Lalu kita nanya, ya Tuhanku, untuk apa saya kerja? Saya dah ditentukan. Bukan adalah kerja saya yang saya tanya pada kamu, kata Allah. Kerja saya jangan kamu nanya, tetapi kamu adalah perintah saya, kamu kerjakan. Itu aja. Apa yang Allah perintah kepada kita? Yang diperintahkan oleh Allah mengerjakan taat, dan yang dilarang Allah Ta'ala meninggalkan maksiat. Itu juga kamu. Tentu tanda tanya lagi, mengerjakan taat juga itu telah diiradah oleh Allah Ta'ala, dan mengerjakan maksiat itu juga telah diiradah oleh Allah Ta'ala. Iya, persoalan iradah Allah Ta'ala itu bekerja kerja Tuhan. Jangan kita pikir kerja Allah, kita pikir apanya harus kita kerja oleh kita. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hak kamu. Jangan kamu tanya apa saya kerja. Jangan nanya kerja apa saya, tapi saya akan kerja kamu apa kamu. La yus'alu amma yaf'al, itu Quran. Tidak pernah Allah Ta'ala dipertanyakan oleh orang lain, tetapi wahum yus'alun, kamu saya nanya. Apa nanya Tuhan? Kami telah perintahkan kepada kamu, ini kerja. Sudah kamu kerja? Belum, kamu salah. Ini telah saya perintahkan kepada kamu tinggal. Sudah kamu tinggalin? Belum, kamu salah. Tidak pernah menjawab, bukan salah saya ya Tuhan, tapi adalah ketentuan itu setiornya di tangan kamu ya Allah. Tidak akan menjawab. Tidak akan menjawab. Kenapa? Quran sebagai bukti. Quran bicara. Andai kata Muhammad kamu pertanyakan kepada mereka itu, pada hari yang kedua Allah menanya kepada mereka, yang masuk syurga
yang masuk neraka, Allah menanyakan. Apa Allah tanyakan? Wala in sa'altahum, yang satu. Yang kedua juga Allah cerita, masalakakum fi sakar. Sesudah manusia yang mukmin dan yang maasi, manusia kafir dan manusia yang mukmin. Yang mukmin masuk syurga, yang kafir masuk neraka. Sesudah masuk neraka orang yang kafir, yang mu'abbad. Sesudah masuk dalam neraka orang mukmin yang asi, yang muakkad, Allah menanyakan kepada mereka itu, masalakakum fi sakar. Hambaku, kenapa kamu di sana? Kenapa kamu masuk di neraka? Itu Allah menanyakan. Jawabannya secara keseluruhan, spontanitas mereka itu menjawab. Apa jawaban? Tidak pernah satu orang pun yang menjawab, salah kamu, kamu itu yang menentukan saya ke sana. Tidak pernah ada. Tetapi jawabannya apa? Masalakakum fi sakar. Jawabannya jelas, lam naku minal musallin. Ya Allah, kami enggak salat. Mesti itu. Jawaban Allah Ta'ala menyatakan lam naku minal musallin itu menyebutkan, kalau istilah ngajinya, kalau istilah ilmu dalam pelajaran agamanya, zikrul afral la yufidul ikhtisas. Itu memang kaidah usul, itu kaidah pengajian aku. Dengan Allah menentukan satu lam naku minal musallin, apakah lam naku minas saimin? Tidak kena. Ya Tuhanku, kami tidak sembahyang. Jadi kalau kami tidak puasa, itu pula. Kalau kami tidak zakat, itu pula. Kalau kami enggak mengerjakan taat, itu pula. Jangan fikir yang masuk itu hanya orang yang tinggal sembahyang, orang yang tinggal zakat. Enggak begitu jawabannya. Tetap jawabannya gitu. Jadi inilah mempertanyakan oleh Allah Ta'ala. Kalau demikian, yang dijawab oleh manusia pada hari yang kedua tidak lagi menjawab karena salah kamu yang menentukan saya. Karena kerjamu sia-sia ini adalah kamu ya Allah yang menentukan apa akan terjadi. Tidak akan mereka itu jawab. Tapi jawabannya apa? Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul masakin, ataupun miskin. Tidak pernah salat, tidak pernah membayar zakat, tidak pernah melakukan barang yang diperintahkan. Ini jawaban. Oleh karena demikian, para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita simpul kali yang kedua. Qada dan qadar itu adalah bukan untuk menolak dan menghilangkan dan qada-qadar. Tetapi qada dan qadar itu salah satu daripada tanda yang bahwa itu qada-qadar. Baru kita tingkatkan. Kenapa? Kenapa qada-qadar tidak sanggup ditolak oleh doa dan usaha? Adapun sebalik, kenapa doa dan usaha tidak sanggup menolak qada-qadar? Kenapa? Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Yang pertama, qada-qadar itu ilmu Allah yang kadim, ilmu Allah yang azali. Begini kamu, begini kamu, begini kamu. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, penentuan itu Allah tentukan. Belum ada apapun telah ditentukan. Ini adalah ketentuan kalam, ketentuan adalah penentuan azali. Sedangkan doa dan usaha itu adalah barang kemudian, barang datang kemudian. Sesudah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut ud'uni, maka kita berdoa. Kemudian juga Allah Taala mendudukan wa'mal salihan, kita disuruh kerja, maka kita bekerja dan beramal. Lalu tidak sedikit pun bisa diterima oleh akal ketentuan Allah yang lebih dulu dirombak dengan ketentuan keputusan kemudian. Tidak beda dengan adalah undang-undang, beda dengan kanun, beda dengan yang menyangkut dengan puat yang ada memang kira-kira dalam alam. Kalau dalam dunia itu undang-undang yang pertama tertolak dengan undang-undang yang baru. Kanun yang lama adalah memang akan hilang dan tidak berlaku dengan kanun yang baru. Demikian pula selanjutnya kira-kira aturan yang baru itu menolakkan aturan yang lama. Iya. Jadi dengan karena aturan yang baru, maka apakah bisa menolak yang lama? Dengan karena yang lahir kemudian, apakah bisa menolak ketentuan Allah? Tidak boleh sama. Kenapa tidak boleh sama? Karena adalah ketentuan yang baru, yang lama kalau dijadikan oleh manusia, lalu ketentuan yang baru yang dijadikan oleh manusia, ini bisa-bisa saja bahkan dia akan hilang ketentuan yang pertama. Kenapa dia akan hilang? Dikarenakan aturan yang lama itu adalah aturan yang diciptakan oleh seorang yang terbatas. Aturan undang-undang diciptakan, dilahirkan, disahkan, diundangkan dalam satu undang-undang. Yang membuat undang-undang itu adalah makhluk yang terbatas. Kalau yang buat undang-undang makhluk yang terbatas, hasil pemikiran manusia juga itu pasti terbatas.
Lalu kalau hasil manusia itu memang pikirannya terbatas, apa yang dihasilkan juga dalam satu kesimpulan pasti juga akan terbatas. Kenapa terbatasnya kira-kira pekerjaan manusia? Undang-undang tahun 45 kadang-kadang enggak cocok lagi renovasi dengan undang-undang berikutnya. Kanun yang ada di sini enggak cocok lagi direnovasi dengan kanun berikutnya. Kenapa? Karena kanun yang pertama tidak akan bisa berlaku sepanjang usia negara. Undang-undang yang pertama tidak akan cocok sepanjang memang perjalanannya negara. Kenapa tidak akan bisa berlaku sampai 100 tahun kemudian? Karena yang menciptakan, yang melahirkan undang-undang itu manusia yang terbatas, orang yang terbatas, maka hasilnya juga pasti akan terbatas dan berlakunya pasti akan terbatas. Lalu kemudian yang menentukan aturan yang pertama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tanya-tanya, apakah Allah zat yang terbatas? Allah bukan punya batasan kapan ada, kapan terakhir. Allah bukan zat yang terbatas di mana sekarang dan mana besok. Allah bukan zat yang terbatas apa bagaimana keadaan sekarang, bagaimana keadaan besok. Enggak ada. Berhubung karena Allah Ta'ala zat yang tidak dibatasi oleh zaman, zat yang tidak dibatasi oleh tempat, dan zat yang tidak dibatasi oleh model, maka ilmu Allah juga tidak boleh terbatas. Kalau ilmu Allah tidak boleh terbatas, hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tidak boleh terbatas. Sehingga jangan ada pemikiran yang bahwa aturan yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala dulu tidak sesuai lagi dengan alam maju. Ini pemikiran yang ini adalah jelas-jelas pemikiran yang bertentangan dengan agama. Jelas itu. Kenapa tidak cocok lagi dengan perkembangan dan dengan memang laju dan majunya negara dan majunya dunia? Karena memang agama tetap lagi semula, sedangkan kemajuan Allah alam lari terus. Ya, sepanjang pemikiran biasa, iya. Tetapi kita ingat dulu yang menurunkan aturan aqimus salah 4 rakaat, yang menurunkan secara kira-kira begini zakat, begini jumlah yang dikeluarkan, yang menurunkan aturan kalau kamu pisah dengan suami dengan isteri bagaimana hukum iddah, yang menurunkan kalau kamu ingin kahwin harus ini dengan ini yang bisa. Yang menentukan hukum itu siapa? Yang menentukan hukum itu zat yang tidak punya batas, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apabila Allah yang menentukan itu bukan dengan analisa akalnya manusia, tetapi penentuan itu ilmu Allah yang kadim. Kenapa ilmu Allah yang kadim beda dengan ilmu kita? Kenapa hasil kerja Allah yang dengan kerja kita sungguh beda? Karena pada kita ada dua, ada kotor, ada bersih. Ada kotor, ada bersih. Karena bagi kita ada dua, ada lemah, ada kuat. Kita ada dua, ada kecil, ada besar. Kita ada dua, ada mulia, ada hina. Kita ada dua, ada tidak ada. Itu pada manusia. Pada Allah dol. Pada Allah enggak pernah ada dua. Yang ada pada Allah hanya ilmu. Jahil enggak pernah ada pada Allah. Yang ada pada Allah hanya itu adalah yang dengan kudrah. Lemah enggak pernah ada pada Allah. Yang ada pada Allah hanya sifat ada, sifat tidak ada, tidak pernah ada pada Allah. Oleh karena demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, beginilah kita menganalisa sehingga mendapatlah kesimpulan yang bahwa qada-qadar itu penentuan Allah, demikian pula usaha dan doa itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Jangan nampak untuk apa kita berdoa dan usaha, penentuan Allah sudah tidak dapat ditolak oleh apapun. Sehingga pada akhirnya kita adalah bukanlah sebagai pedoman yang telah diberikan oleh Allah. Karenanya apa yang terdapat dalam ilmu sufi dan apa yang terdapat dalam ilmu usul harus kita kawinkan dulu. Bahasanya lebih tingkat niku adalah ilmu sufi, dalam ilmu urung saleh harus berkawin dengan ilmu dalam usul. Menyuhan salah niku. Kita cak mentang lagi ilmu sufi hanya tapi dengan ilmu akidah, maka sama dengan dia sungguh tidak akan tepat. Kenapa tidak akan tepat? Karena itu adalah bahasa sufi itu lain, tetapi pengertian dengan istilah sufi itu juga lain. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau dalam bahasa sufi adalah tidak ada usaha apapun pada manusia, duduk saja. Tapi dalam bahasa akidah adalah Allah yang bekerja. Kita enggak usaha apapun. Tapi tidak akan terlepas. Kita dituntut ada syariat. Diturunkan hukum. Apa itu hukum? Kita manusia dan makhluk yang menerima hukum. Apa itu hukum? Hukum itu khitabullah yata'allaku bi'afalil mukallafin. Hukum itu semacam tuntutan dan tuntunan Allah yang terkait dengan kerja kita. Ada kala dia ini mesti kerja. Ada kala ini mesti tinggal.
Ini kerja tidak boleh tidak, tapi ini kerja boleh tidak. Kerja ini mesti dikatakan hukum itu wajib. Kerja ini memang disuruh, tapi boleh kerja, boleh tinggal, dikatakan itu adalah perintah sunat. Dilarang ini jangan sekali-kali, itu dianggap yang bawa itu larangan yang jazim, tidak boleh kapanpun. Dan Allah melarang ini tidak boleh, tapi sebaiknya kalau kamu jangan kerja, tapi kalau kerja enggak apa-apa, dikatakan adalah hukum makruh. Oleh karena yang demikian, aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan lapuk dan tidak pernah akan memang pudar. Kita ulangi kembali, kalau demikian jangan ada sedikit pun di dalam punya sanubari, apalagi keluar di mulut. Lam ate be napa lam itu biak bak lidah. Melam ate be megurih kira-kira hana cocok li aturan agama Islam dengan dunia maju. Menyona lam ate inilah bibit nifak akan lahir. Bibit nifak paling kurang. Tetapi pak krikit baik bibit babah hana cocok le perkembangan dama dengan agama nego. Kata lu agama dengan dama. Kalau sudah telu agama dengan dama kan kata lu Tuhan ngalam nego. Aneh sekali. Tetapi apa juga perkembangan zaman adalah tidak mengalahkan karena ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum Allah sepanjang zaman maju, sepanjang itu masih kita laksanakan. Cuma kebodohan manusia, seakan-akan zaman yang maju tidak bisa memproses yang bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Quran bicara engkau pada masa akhir Rasulullah hidup, masih dalam melakukan haji wada, Allah menurunkan Al-Quran. Apa Allah turunkan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini merupakan ayat yang terakhir turun aku. Al-yawma akmaltu lakum Muhammad. Pada hari ini segala sesuatu yang menyangkut dengan kebutuhan agama telah sempurna. Tidak ada satu pun persoalan yang memang dengan agama. Bila alam maju yang tidak ada jalan, tidak ada. Kapanpun maju, negara apapun maju, maka pasti dia akan memang cocok dengan agama. Pasti ni kok. Kapan mendapat adalah cocok aturan agama dengan perkembangan zaman, itu adalah harus melihat dengan apa. Kita punya dua, satu punya pandangan hissi, satu punya pandangan maknawi. Pandangan hissi baru kita bisa baca, itu bagus, itu cantik, itu memang menarik. Kalau yang lihatnya itu orang punya mata. Tapi itu cantik, itu menarik dan itu indah yang kita nampain pada orang yang buta. Jawabannya apa? Cantik apa enggak? Tidak tahu. Kenapa enggak tahu? Tidak ada kecantikan, tidak ada keindahan. Bukan karena tidak indah, bukan karena tidak cantik, tapi alat melihat tidak ada. Lalu baru nampaknya bahwa Islam dan agama ini benar-benar lebih indah daripada yang lain. Melihatnya apa? Melihatnya harus dengan ilmu iman. Kalau bukan dengan iman melihat, tidak pernah akan nampak. Melihat keindahan Islam bukan dengan iman, bagaikan melihatkan tiang pada orang buta. Sampai kiamat orang buta kita tanya bagaimana warna cat tiang ini, tidak akan tahu. Sampai kiamat kita tanya bagaimana kebersihan dan keindahan agama, tidak akan mereka itu jawab. Bukan karena tidak mengaku, tapi tidak nampak mereka itu lihat. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita akui saja yang bahwa telah dijadikan kadar-kadar oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan kita untuk berusaha. Kita masuk saja dalam usaha menunjukkan yang bahwa kita telah memasuk di dalam tanda-tanda bagaimana kadar-kadar. Kesimpulan, apakah kita nak pergi ke syurga atau ke neraka? Tanahnya nak bagaimana tahu? Nak pergi di Tuhan, innal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatun. Orang beriman dan orang itim amal yang god syurga. Yang Tuhan pegang. Orang yang maksiat dengan orang kafir bakri, orang yang maksiat kafir dan kemudian orang yang mengerjakan maksiat falahum nar kabih. Buat kafir dan maksiat neraka. So pegang Tuhan. Naubah berangkat jahanam engkau. Iman dan taat dan neraka. So pegang Tuhan. Naubahan engkau. Bagaimana juga begitulah Allah menentukan keputusan hari kiamat. Jangan terlena, jangan terpengaruh dengan kata-kata itu satu keharusan bagi Allah. Boleh orang taat masuk neraka dan boleh orang maksiat masuk syurga. Jangan terlena dengan bahasa itu, karena bahasa itu adalah boleh menurut akal, bukan boleh menurut hukum. Allah Ta'ala pada hari kiamat tidak pernah memutuskan hukum dengan hukum akli, tetapi Allah Ta'ala menentukan hukum pada hari kiamat dengan hukum syar'i.
Maka karenanya bagaimana Allah menentukan hukum? Mukmin, mukmin, taat, taat, syurga. Kafir, kafir, maksiat, maksiat, neraka. Beginilah kira-kira kesimpulan dalam amalan kita pada hari ini. Dalam pengetahuan, mudah-mudahan pengetahuan ini bisa kita amalkan untuk menetapkan keimanan dan meyakinkan bagaimana ketentuan qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.